Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rolando John Miracle Wisan dengan NIM 2374201029, Fakultas Hukum semester 1. Di sini saya akan membahas tentang makalah hukum internasional. Yang pertama yaitu apa pengertian hukum internasional. Hukum internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara yang bukan bersifat perdata. Hukum internasional mengatur hubungan antar negara, organisasi internasional, dan subjek hukum internasional lainnya. Hukum internasional memiliki dasar filosofis yang melibatkan ide-ide mengenai keadilan, kedaulatan, persamaan hak, dan keamanan. Prinsip-prinsip ini mencerminkan evolusi pandangan dunia internasional sepanjang sejarah. Pada awalnya, hukum internasional berkembang dari konsep hukum alam yang menekankan dasar hak-hak yang dimiliki oleh individu dan negara. Seiring berjalannya waktu, perkembangan tersebut mencakup ide-ide realisme dan interaksionalisme yang mengakui peran kekuatan dan interaksi aktif antar negara-negara. Yang kedua yaitu ruang lingkup hukum internasional. Ruang lingkup hukum internasional merujuk pada cakupan atau wilayah aplikasi dari aturan dan norma hukum internasional. Ruang lingkup ini melibatkan berbagai aspek yang diatur oleh hukum internasional dalam konteks hubungan internasional dan entitas-entitas internasional lainnya atau antar negara. Berikut adalah beberapa aspek ruang lingkup hukum internasional. Yang pertama, hubungan diplomatik adalah hubungan resmi yang terjalin antar dua negara atau lebih. Hubungan diplomatik dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti pertukaran perwakilan diplomatik, penandatanganan perjanjian, dan kerjasama dalam berbagai bidang. Yang kedua, hubungan perdagangan adalah hubungan yang terjalin antara dua negara atau lebih dalam hal perdagangan. Hubungan perdagangan dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti perjanjian perdagangan, kerjasama ekonomi, dan investasi. Yang ketiga, hubungan maritim adalah hubungan yang terjalin antara dua negara atau lebih dalam hal pemanfaatan laut. Hubungan maritim dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti perjanjian maritim, kerjasama pelayaran, dan eksplorasi sumber daya alam laut. Yang keempat, hubungan udara adalah hubungan yang terjalin antara dua negara atau lebih dalam pemanfaatan ruang udara. Hubungan udara dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti perjanjian udara, kerjasama penerbangan, dan keselamatan penerbangan. Yang kelima yaitu hubungan antar negara adalah hubungan yang terjalin antar dua negara atau lebih. Hubungan antar negara dapat bersifat formal maupun informal. Hubungan antar negara yang bersifat formal dilakukan melalui lembaga-lembaga resmi negara seperti kedutaan besar, konsulat, dan lembaga-lembaga internasional. Hubungan antar negara yang bersifat informal dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti melalui kontrak antar individu atau lembaga atau organisasi non-pemerintah. Bagian yang ketiga yaitu subjek hukum internasional. Subjek hukum internasional adalah pihak-pihak yang dapat memiliki hak dan kewajiban berdasarkan hukum internasional. Subjek hukum internasional utama adalah negara. Negara adalah subjek hukum internasional yang paling fundamental. Mereka memiliki hak dan kewajiban berdasarkan prinsip-prinsip kedaulatan, persamaan hak, dan tidak campur tangan dalam urusan dalam negeri. Negara-negara dapat menandatangani perjanjian, terlibat dalam hubungan diplomatik, dan terlibat dalam berbagai kegiatan internasional. Selain negara, terdapat subjek hukum internasional lainnya seperti organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang disebut PBB, Organisasi Perdagangan Dunia yaitu WTO, dan Uni Eropa. Yang kedua seperti gereja Katolik Roma atau Gereja Ortodoks Timur,
Yang keempat seperti Mahkamah Internasional, dan Mahkamah Pidana Internasional yang disebut juga ICJ dan ICC. Yang kelima yaitu individu seperti dalam kasus kejahatan internasional seperti kejahatan genosida dan kejahatan perang. Bagian yang keempat yaitu sumber hukum internasional. Sumber hukum internasional adalah tempat di mana kaidah-kaidah hukum internasional dapat ditemukan. Sumber hukum internasional dapat dibagi menjadi dua, yaitu sumber formal dan sumber material. Sumber hukum internasional yang diakui oleh negara-negara sebagai sumber hukum internasional. Sumber formal hukum internasional meliputi traktat, yang kedua kebiasaan internasional, yang ketiga prinsip-prinsip hukum umum, yang keempat yaitu keputusan pengadilan internasional. Yang kedua yaitu sumber material, sumber hukum internasional yang tidak diakui secara formal oleh negara-negara tetapi dapat menjadi sumber hukum internasional, yaitu sumber material meliputi perundang-undangan nasional, keputusan pengadilan nasional, dan pandangan para ahli. Dan bagian yang kelima yaitu prinsip hukum internasional. Prinsip hukum internasional merujuk pada asas-asas mendasar yang membimbing dan membentuk norma-norma hukum internasional. Berikut adalah beberapa prinsip-prinsip utama hukum internasional. Yang pertama yaitu prinsip kedaulatan, yaitu prinsip yang menyatakan bahwa setiap negara memiliki kekuasaan tertinggi dalam wilayahnya sendiri. Yang kedua yaitu prinsip non-agresi, yaitu prinsip yang diakui sebagai suatu norma fundamental dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, mengandung larangan terhadap serangan bersenjata atau ancaman serangan oleh satu negara terhadap negara lain. Yang ketiga yaitu prinsip kerjasama, yaitu prinsip yang mendorong setiap negara untuk bekerja sama untuk kepentingan bersama. Yang keempat yaitu prinsip supremasi hukum, juga dikenal sebagai rule of law, yaitu prinsip yang menyatakan bahwa hukum internasional memiliki supremasi di atas hukum nasional. Yang kelima yaitu prinsip penyelesaian sengketa secara damai, yaitu prinsip yang mewajibkan setiap negara untuk menyelesaikan sengketanya dengan negara lain secara damai. Yang keenam, bagian yang keenam, perkembangan hukum internasional. Hukum internasional terus berkembang seiring dengan perkembangan hubungan internasional. Perkembangan hukum internasional mencakup evolusi norma-norma dan prinsip-prinsip yang mengatur hubungan antara negara dan subjek-subjek hukum internasional. Perkembangan hukum internasional dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti perubahan politik dan ekonomi, perkembangan teknologi, isu-isu global. Dan bagian yang ketujuh ialah isu hukum internasional. Isu-isu hukum internasional melibatkan berbagai tantangan kompleks yang memengaruhi hubungan antar negara, keamanan global dan hak asasi manusia, serta ekonomi internasional. Salah satu isu utama adalah perlindungan hak asasi manusia, di mana munculnya konflik bersenjata, pengungsian massal, dan penindasan politik memerlukan perhatian internasional. Isu-isu perdamaian dan keamanan juga tetap menjadi perhatian utama, terutama dalam konteks sengketa wilayah, ancaman terorisme, dan proliferasi senjata nuklir. Hukum internasional semakin penting seiring meningkatnya perhatian terhadap perubahan iklim, degradasi lingkungan, dan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan. Respons terhadap pandemi global seperti COVID-19 juga menciptakan isu-isu terkait kesehatan internasional dan kerjasama antar negara dalam mengatasi krisis kesehatan. Keseluruhan isu-isu hukum internasional mencerminkan kompleksitas interaksi global dan menantang dunia untuk mencari solusi bersama yang adil, berkeadilan, dan berkelanjutan. Dan bagian penutup yaitu kesimpulan, hukum internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara-negara atau yang disebut hubungan internasional yang bukan bersifat perdata.
Hukum internasional mengatur hubungan antar negara, organisasi internasional, dan subjek hukum internasional lainnya. Hukum internasional memiliki peran penting dalam mengatur hubungan antar negara. Hukum internasional dapat membantu menciptakan ketertiban dan perdamaian dunia, melindungi hak asasi manusia, dan mengatasi berbagai isu global. Dan saran untuk meningkatkan peran hukum internasional, perlu dilakukan berbagai upaya, antara lain seperti peningkatan kesadaran tentang pentingnya hukum internasional. Masyarakat luas perlu ditingkatkan kesadarannya tentang pentingnya hukum internasional dalam mengatur hubungan antar negara. Dan peningkatan kerjasama antar negara. Negara-negara perlu meningkatkan kerjasama untuk menegakkan hukum internasional. Pengembangan hukum internasional perlu dikembangkan secara terus-menerus untuk dapat menjawab tantangan-tantangan global yang semakin kompleks. Demikian presentasi makalah saya. Terima kasih.